Film diawali dengan memperlihatkan para bocil-bocil gemesin sedang bermain di lapangan. Mereka semua tinggal di sebuah panti asuhan yang dirawat oleh para biarawati. Lalu muncullah suster bapak-bapak bernama Mary yang menyuruh mereka untuk AFK dan menyelesaikan tugas masing-masing. Anak-anak ini sempat menolak dan merayu suster dengan menyanyikan lagu panti asuhan yang bikin saya terharu. Tapi tidak untuk suster Mary yang membuat anak-anak langsung kocar-kacir karena sifat galaknya. Di sisi lain muncullah mobil yang melaju kencang lalu dengan lancangnya melemparkan tas ke arah suster Mary dan pergi begitu saja. Suster Mary yang melihat bungkusan itu dibuat heran karena bungkusan tampak bergerak-gerak, dan saat bungkusan itu dibuka, tiba-tiba Suster Mary tertinju dan seketika lenyap ditelan semak-semak. Lalu keluarlah suster lainnya dan melihat ada 3 bayi lucu yang berpenampilan sangat unik, yang rambut hitam lurus bernama Mo, yang jidat lebar dan keriting namanya Larry, sedangkan yang botak bernama Curly. Kemudian suster itu memanggil rekan-rekannya yang tampak sangat senang dengan kehadiran bayi-bayi lucu itu, bahkan berebutan untuk tidur bersama para bayi itu. 10 tahun kemudian, sosok bayi yang menggebaskan dulu telah berubah dan membuat para suster mengeluh karena merawat 3 anak itu dan seringkali membuat keresahan di antara para suster-suster. Contohnya sekarang, suster Mary yang sedang sakit gigi menjadi bahan eksperimen para remaja nakal ini. Suster diikat di sebuah meja seolah seorang pasien yang butuh penanganan dan akan mencabut gigi suster Mary. Lalu Mo menyuruh Carly untuk mengambil obat bius. Dan seketika membuat suster tertidur lelap. Tetapi kesenangan mereka harus diusik karena datangnya kepala suster panti. Lalu mereka dengan cerdasnya membuat keadaan seolah-olah seperti tidak terjadi apapun. Lalu saat sedang makan siang, suster Rosemary memberitahu pada kepala panti bahwa akan ada pasangan suami istri yang akan mengadopsi seorang anak dari panti tersebut. Suster Ricardo menyarankan untuk menyembunyikan anak lain kecuali Mo, Larry, dan Carly, karena para suster ingin sekali mereka nyah dari panti asuhan. Tapi awalnya kepala panti tidak setuju karena setiap anak di panti berhak untuk diadopsi. Seketika suster Mary muncul dan ingin berhenti dari pekerjaannya karena tak tahan dengan ulah 3 remaja itu. Melihat keadaan suster Mary yang memprihatinkan, kepala panti berubah pikiran dan setuju akan ide tadi, yang membuat suster Mary tidak jadi mengundurkan diri. Singkat cerita, Pak Sutri itu pun tiba, yang bernama Tuan dan Nyonya Harter. Sang istri seorang pengacara, sang suami adalah seorang pengangguran yang sukses mengambil hati pengacara kaya raya. Lalu disuguhilah mereka dengan tingkah kocak 3 bersaudara ini. Mereka awalnya sempat menanyakan anak lainnya, namun suster Rosemary tetap kekeh dan meyakinkan kalau hanya ada 3 anak di panti. Tiba-tiba muncullah seorang anak yang bernama Teddy yang meminta segelas susu dengan menggemaskan, yang membuat suster Rosemary kecewa berat dan harapannya hilang begitu saja. Lalu Pak Sutri pun segera menentukan pilihan, dan akhirnya yang terpilih adalah selamat untukmu. Coming home with us. Singkat cerita, Mo akan berpisah dengan Larry dan Curly dan meminta sedikit kenang-kenangan dari mereka. Kemudian saat berada di perjalanan, orang tua asuh Mo menetapkan hari itu adalah hari ulang tahunnya. Mereka meminta Mo untuk menyebutkan hadiah apapun yang ia inginkan. Dan dengan sedikit memaksa, Mo meminta untuk kembali ke panti lalu membawa kedua saudaranya bersama mereka. Awalnya kedua Pak Sutri ini tampak setuju dan merasa iba kepada Mo. Akan tetapi mereka malah mengembalikan Mo dan menukarnya dengan Teddy sebagai anak asuhnya. Larry dan Curly pun tampak senang karena Mo dapat kembali ke pelukan mereka. 25 tahun kemudian, kini mereka sudah dewasa dan diberi tugas oleh suster Mary untuk memperbaiki lonceng. Namun pekerjaan mereka sampai saat ini tak kunjung selesai dan malah hanya terdengar suara mesin bekerja. Dan saat suster Mary menghampiri mereka, ternyata suara mesin selama ini hanyalah suara kaset yang seolah-olah membuat mereka sibuk dan justru mereka sedang menikmati tidurnya yang begitu lelap.
I knew it. It's a Tilden nun. She's 100 yards out and closing fast. Lucky I'm not in charge of you three. Suster Mary yang jengkel tanpa pikir panjang langsung membangunkan mereka dan mereka bertiga disuruh untuk segera menyelesaikan tugasnya. Di sisi lain muncullah pendeta Redleaf, sang pengatur keuangan. Pendeta itu ingin menemui kepala panti untuk membicarakan sesuatu yang penting. Di sisi lain terlihat anak laki-laki yang bernama Phaser membawakan sepiring keju untuk temannya Morph yang sedang sakit. Awalnya Morph sangat menikmati keju itu, namun saat mengetahui keju itu berasal dari perangkap tikus, Morph segera memuntahkannya. Phaser lalu bercerita kalau ia sedang kesepian karena saudara kandungnya yang bernama Weiser baru saja diadopsi oleh orang lain. Phaser di sini mengaku kalau dia hanya memiliki Morph sebagai temannya. Sementara itu pendeta Redleaf memberikan surat untuk menyita panti asuhan tersebut karena terlalu banyak memiliki hutang. Lalu kepala panti meminta Suster Mary untuk memberitahukan hal ini pada Mo, Larry, dan Curly. Di sisi lain terlihat Curly yang sedang memegang gergaji mesin dalam kondisi menyala. Ia tampak kesulitan untuk menaiki tangga. Lalu dengan inisiatifnya ia menggantung alat itu. Namun saat ia naik tangga tanpa disadari, gergaji itu memotong satu persatu anak tangga. Dan terjadilah pertengkaran kecil di atas genteng hingga mengakibatkan Suster Mary hampir kegetok kepala palu. Nasib baik Suster tidak terkena palu, tetapi malah ketimpa lonceng raksasa dong. Uh-oh, is that Sister Mary Mangala? Melihat Suster Mary yang pingsan, mereka pun turun untuk membantu. Tetapi tangga itu sudah terbelah hingga membuat mereka menimpa Suster Mary. Lalu disadarkanlah dengan ember berisi kepala palu. Tidak hanya di situ, pendeta Redleaf di sini juga harus menjadi korban kenakalan mereka karena dikira mencabuli para suster. Akhirnya dengan sedih mereka harus diberitahu bahwa panti asuhan akan ditutup mengingat hutang-hutang yang mereka miliki terlalu banyak, yaitu 830.000 dolar yang kalau dirupiahin 12 miliar. Dan satu-satunya cara agar panti bisa dibuka kembali dengan cara melunasinya itu juga hanya diberi waktu 30 hari saja. Mo, Larry, dan Curly memutuskan untuk pergi ke kota untuk mencari uang. Mereka di sini mendapatkan support dari para anak-anak dan para suster. Mereka juga diberi sedikit uang untuk modal hidup di kota. Namun belum apa-apa, nasib sial terus menimpa mereka bertiga. You forgot to tie us off to the handlebars. I couldn't reach it. Lalu scene berpindah, terlihat sepasang kekasih yang habis enak-enak yang bernama Lydia dan Mike sedang berencana membunuh suami sang wanita agar mampu dengan bebas bergenjot di mana saja. Ternyata Mike merupakan selingkuhan Lydia yang juga teman baik suami Lydia. Waduh, di sini saya jadi ingat peribahasa, di saat kau sibuk mencari uang, di sana istrimu kugoyang. Wah, tidak lama terdengar suara gaduh dari luar. Ternyata itu adalah Mo, Larry, dan Curly yang sedang mempromosikan diri untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak lama kemudian Lydia yang bersemangka jumbo datang dan menawari pekerjaan dengan bayaran yang sesuai. Curly awalnya mengira pekerjaan itu seperti membunuh, tapi memang benar, mereka di sini disuruh membunuh suaminya Lydia. Seketika Mike keluar dari mobil dan mengaku sebagai suaminya Lydia. Setelah bertanya apakah Mike bersedia untuk dibunuh, akhirnya mereka menyetujui kesepakatan tersebut dengan membunuhnya. Tetapi dengan membunuhnya saat malam hari dan lampu harus dalam keadaan mati. Dan karena mereka ingin cepat-cepat mendapatkan uang, mereka memutuskan untuk membunuh Mike sekarang. Dan menganggap kerjanya sudah beres lalu segera meminta uang pada Lydia. Namun Lydia yang melihat hal itu menjadi marah karena yang ia bunuh bukan suaminya melainkan selingkuhannya. Dirasa belum mendapatkan bayaran, mereka mengikuti Lydia dari belakang mobil seperti film kartun. Namun Lydia malah mendapatkan kabar bahwa Mike belum meninggal.
Lalu Lydia bilang pada mereka bahwa suaminya masih hidup dan segera melemparnya keluar pagar. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk membunuh Meg lagi. Dan apesnya, saat mereka tiba di rumah sakit, jam menjenguk pasien sudah habis. Mereka awalnya merayu petugas resepsionis, tetapi peraturan tetap berlaku dan tetap tak boleh masuk. Dirasa bisa mengambil kesempatan, mereka akhirnya menyamar menjadi suster dan dokter yang menggoda salah satu staf sampai jatuh cinta karena Curly memiliki dada yang besar. Setelah berhasil mendapatkan nomor kamar sasaran, mereka malah kembali bertemu dengan resepsionis lagi. Mereka pun berlari-lari dan bersembunyi di salah satu ruangan. Ternyata mereka masuk ke ruangan penyimpanan bayi dan malah bertemu dukun di film entahlah apa itu, lupa. Yang ingat bisa komentar ya. Dukun itu lalu menyuruh Mo, Larry dan Curly untuk mengganti popok bayi itu. Akan tetapi mereka malah perang menggunakan air kencing bayi seperti di film-film cowboy. Hey! Where's your hypocrite? That's it, it's on! Freeze. Don't do anything stupid. This one's got a hair trigger. What is going Hingga staf datang dan membuatnya kabur dari ruangan itu. Akhirnya mereka kembali berhasil menemukan ruangan tempat Meg dirawat. Mo lalu dengan kreatifnya menggunakan pasien lain sebagai pengganjal pintu agar tidak ada yang masuk. Tapi bukannya beraksi, mereka malah menonton TV. Ya, yang sontak membuat Meg terbangun dan segera bersembunyi ke dalam gipsum. Aduh. Larry yang sadar melihat kaki dan tangan Meg delesep lalu berkata kepada Mo. Namun Mo yang jenius, ia memasukkan mercon ke dalam gipsum dan boom. Meg yang udah gak tahan ngadepin tingkah mereka memohon untuk tidak membunuhnya lagi karena dia telah berubah pikiran. Lalu disusul para staf keamanan masuk dan terjadilah kejar-kejaran seperti di film kartun. Dan membuat salah satu dari polisi pingsan. Lalu meminta alat kejut untuk menyadarkan polisi. Namun malah diberikan setrika yang tentu saja membuat polisi langsung sadar. Mereka lalu kabur ke rooftop dan berniatan terjun menggunakan selang air. Engsel selang malah copot dan menimpa seorang pria. Yang ternyata pria itu adalah Teddy, bocil yang dituger di awal film. Kemudian Teddy bercerita kalau ibunya telah meninggal akibat kecelakaan. Teddy lalu menawarkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Namun Mo menolak karena masih memiliki dendam kepada Teddy atas masa lalunya. Dan seketika pula mereka ingat dengan uang yang diberikan oleh suster. Dan mereka pun berniat menggunakan uang itu untuk berkebun. Di sisi lain ternyata suami Lydia adalah Teddy, pria yang sebenarnya ia ingin bunuh. Lalu Teddy menunjukkan foto temannya pada Lydia. Sontak ia kaget karena teman suaminya merupakan pria yang membuat selingkuhannya hampir mati. Teddy juga berencana mengundang mereka ke pesta hari jadi pernikahan mereka berdua. Singkat cerita mereka membuka usaha ikan salmon. Akan tetapi ikan-ikan itu ditanam dan disirami layaknya tumbuhan. Dan parahnya lagi, mereka melakukan hal itu di sebuah lapangan golf. Lalu tibalah polisi yang disetrika tadi untuk menangkap mereka bertiga. Lagi-lagi mereka berhasil lolos dari kejaran polisi itu, untungnya. Sampai ketika mereka masuk ke sebuah ruangan dan terjadilah perkelahian hebat di antara mereka. Curly dan Larry menyalahkan Mo karena membawa mereka pada situasi seperti ini. Akhirnya Curly dan Larry pergi meninggalkan Mo. Stop it, Mo! I've had it with you. You had to call it with Teddy's folks back when they wanted to adopt you. Dan ternyata ruangan itu adalah pentas drama yang disajikan oleh para produser hebat dan mengajak Mo untuk menjadi pemeran untuk acara reality show terkenal. Di sisi lain, Curly dan Larry sedang berada di kebun binatang. Mereka dibuntuti oleh Lydia dan Meg dan berniat untuk membunuh mereka. Lydia dan Meg berusaha masuk ke dalam kebun binatang dan harus rela menginjak-injak semangka Lydia yang aduh sayang banget sih. Mendingan
kenyot aja. Wadah, puasa astagfirullah. Akhirnya Meg pun berhasil masuk, namun dirinya harus jatuh ke kandang singa. Tapi untungnya singa itu sedang dirantai, jadi Meg masih bisa selamat dan malah mengejek singa tersebut. Di sisi lain, Curly dan Larry sedang asik melihat lumba-lumba. Mereka lalu memberikan lumba-lumba itu dengan sebutir kacang, tapi malah nyelip ke hidung lumba-lumba yang membuat nggak bisa nafas dong. Akhirnya mereka mencoba membantu lumba-lumba tersebut, namun kacang yang terlepas meleset seperti peluru dan mengenai biji singa. Singa pun menjadi ganas hingga membuat rantainya terputus dan entahlah nasib Meg gimana. Scene lalu berpindah pada Lydia dan Teddy. Mereka lalu melihat acara TV kalau Mo sekarang sudah menjadi artis dan melakukan kekerasan kepada artis lainnya. Waduh. Larry dan Curly yang sudah pusing dengan keberadaan Mo memutuskan untuk kembali ke panti asuhan dengan harapan Mo berada di sana karena mereka sangat merindukan keberadaan Mo di dalam hidupnya. Saat sampai di panti, kondisi terlihat sangat sepi. Mereka berdua masuk ke dalam dan terlihat Suster Ricardo sedang menonton televisi. Suster Ricardo berkata kalau ia melihat Mo di TV hampir setiap malam, sedangkan anak-anak panti di situ hampir semua sudah dipindahkan. Yang tersisa hanya Pazer dan Morse yang dalam kondisi tergolek lemas. Lalu Larry dan Curly kembali ke kota untuk mencari Mo. Langkah mereka terhenti seharian untuk menyaksikan tingkah kocak Mo di dalam televisi. Lalu Curly datang ke kantor ayahnya Teddy, dan tanpa alasan yang jelas mereka meminta uang pada ayah Teddy untuk membayar hutang panti asuhan. Yang tentu saja ayah Teddy, manusia yang normal, menolaknya mentah-mentah dan malah mengatakan yang sebenarnya terjadi antara pertukaran Mo dan Teddy kala itu yang membuat kedua pria ini terenyuh hatinya. Di sisi lain, para pemeran di acara reality show tersebut protes dengan kehadiran Mo yang selalu melakukan kekerasan pada mereka, seperti yang ia lakukan kepada Larry dan Curly. Dan ajaibnya, Larry dan Curly datang dan berniatan mengajak Mo untuk menyelamatkan Teddy yang sedang dalam bahaya, yang dengan santainya datang bersama sekumpulan anjing pudel. Aduh, tapi sialnya, sampai di sana mereka tidak diizinkan masuk oleh penjaga. Dan lagi-lagi mereka selalu tak kehabisan akal dengan menyamar sebagai penjual balon dan masuk ke acara pesta, yang membuat kekacauan lagi dong pastinya. Tell you about puns. Tonton sendiri dah, terlalu banyak kekacauan kalau dijelasin. Mereka lalu langsung dikejar oleh Meg dan Lydia, sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam kamar Teddy dan membongkar semua kebusukan Lydia bersama sahabatnya sendiri, dan ditodongkanlah pistol kepada mereka. Lalu disusul ayahnya Teddy datang menodongkan pistol juga. Faktanya, semua yang mereka alami adalah rencana jahat dari ayah Teddy yang diakibatkan semua harta warisan istrinya telah diserahkan kepada Teddy, dan Lydia juga merupakan selingkuhannya ayahnya Teddy. Wah, bener-bener nih semua kayak Salome bos. Lalu ayahnya Teddy membawa mereka semua ke tempat yang jauh untuk membicarakan masalah itu. Di tengah-tengah perjalanan, tikus peliharaan Curly lepas dan malah masuk ke dalam kantong semangka Lydia, yang sontak membuat semua isi mobil panik hingga membuat mobil mereka terjebak ke dalam air. Akhirnya mereka semua berhasil selamat dan disambut oleh polisi yang menangkap semua penjahat itu. Lalu mereka bertiga pun memutuskan kembali ke panti asuhan mengendarai motor bocil. Yang sedihnya ternyata panti itu sudah tidak beroperasi lagi, tapi pelan-pelan mereka seperti mendengar suara anak-anak berteriak kegirangan. Dan faktanya itu adalah panti asuhan baru milik mereka yang kondisinya jauh lebih indah dan mewah, termasuk mbak-mbak suster yang pakai bikini ini. Waduh. Awalnya mereka bersedih karena tak bisa membawa uang, dan ternyata ini semua adalah hasil kerja keras mereka yang berasal dari setiap sponsor di acara reality show milik Molly. Dan Pak Produser di sini kembali mengajak mereka bertiga untuk menjadi artis reality show bersama Molly. Lalu disusul dengan kehadiran Teddy yang telah menikah dengan wanita culun di kantornya. Mereka lalu datang untuk mengadopsi Pazer karena wanita itu mandul, dan mereka juga telah mengadopsi saudara kandungnya yaitu Pazer. Dan akhirnya mereka semua bisa bersatu kembali ke dalam keluarga yang bahagia. Lalu film pun tamat. So, terima kasih yang udah nonton, apalagi yang udah